Seorang pria paruh baya terjebak dalam sebuah kisah cinta segitiga yang membuat dirinya mendapat masalah yang cukup serius. Parahnya lagi, dia adalah seorang guru di sebuah kota kecil. Yap, film dengan judul Carrot O yang dirilis pada tahun 1956 yang lalu menceritakan kisah seorang paruh baya bernama Joseph yang tidak pernah mendapatkan kesenangan dalam hidupnya. Dari kecil, Joseph hidup sebagai keluarga kecil yang pas-pasan. Namun suatu hari ia mengalami kecelakaan yang membuat dirinya menjadi cacat seumur hidup. Ia terjatuh dari traktor yang ia tumpangi bersama ayahnya. Kakinya tertindas hingga membuat cacat sampai tua. Kini ia tinggal hanya berdua dengan ibunya yang sering sakit-sakitan. Ayahnya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, sementara adik-adiknya merantau jauh dari sana. Ayahnya hanya meninggalkan warisan berupa kandang besar dan seekor sapi yang masih menghasilkan susu sampai sekarang. Di samping itu, Joseph juga mengambil pekerjaan sebagai guru meskipun ia tidak punya sertifikat sejenisnya. Sebuah sekolah kecil inilah tempat ia mengajar. Selain dia, ada satu orang guru wanita bernama Rosalie yang juga sudah lama menjadi guru di sekolah tersebut. Namun Rosalie mengajar anak-anak yang masih kecil, dan tampaknya Joseph dan Rosalie juga sedang menjalin hubungan. Saat semua murid-murid sudah masuk, tak lama seorang murid baru datang diantar oleh sebuah mobil. Ia masuk ke dalam ruangan Joseph seraya ingin bergabung dengan mereka. Ia lalu memperkenalkan dirinya yang bernama Catherine. Catherine berasal dari Los Angeles. Dia baru pindah ke kota kecil itu beberapa hari yang lalu. Pesona cantik Catherine membuat salah satu siswa di sana terkesima, yang tidak lain adalah anak dari Rosalie, Robert. Semenjak Joseph menjalin hubungan dengan Rosalie, ia sering main ke rumahnya, bahkan menginap di sana. Terkadang ia ke sana hanya ingin membuat bahan pelajaran untuk besok. Mereka sudah lama menjalin hubungan semenjak suami Rosalie meninggal karena ikut perang. Beberapa kali Rosalie memberikan kode pada Joseph untuk segera melamarnya. Namun sepertinya Joseph masih belum siap, apalagi pekerjaannya yang terbilang murah. Keesokan harinya di sekolah, Catherine berbicara pada Robert menanyakan hubungan Joseph dan Rosalie. Robert mengatakan kalau mereka sedang menjalin hubungan, tapi sepertinya Robert tidak begitu setuju dengan hal itu. Suatu hari Joseph kedatangan tamu. Mereka adalah Catherine dan ayahnya yang bernama Wheeler. Wheeler memperkenalkan dirinya, termasuk Catherine. Ia ke sana atas saran dari seorang temannya yang mengatakan kalau Joseph pintar dalam hal merawat hewan. Jadi dia membawakan seekor kuda milik Catherine, meminta Joseph untuk merawatnya. Ia akan dibayar setiap bulan. Tidak butuh waktu lama, Joseph menerima tawaran itu karena uang yang diberikan cukup besar. Setelah kesepakatan selesai, ayahnya Catherine pulang. Sementara Catherine masih tinggal di sana hanya untuk berjalan-jalan menggunakan kudanya di area halaman Joseph. Namun di sini, Catherine menunjukkan sikap yang agak berbeda dari biasanya. Dia berbincang-bincang kepada Joseph seakan-akan dia ingin tahu lebih dalam tentangnya. Dengan tatapan manisnya, Joseph merasa ada yang tidak beres. Namun Joseph harus tetap fokus, lalu mengantarkannya pulang. Di sela-sela pekerjaannya, Joseph juga suka berburu. Meskipun usianya sudah tidak muda, dia masih tetap bersemangat. Beberapa tahun setelah sepeninggal ayahnya, ibunya Joseph tak lama mengalami penyakit yang cukup serius. Dokter mengatakan kalau dia terkena kanker, dan masa hidupnya mungkin sudah tidak akan lama lagi, sekitar setengah tahun atau bisa kurang. Dokter menyarankan untuk membawanya ke rumah sakit, namun Joseph menolak dan ingin tetap merawatnya di rumah. Setelah pulang dari mengajar, Joseph melihat ada mobil milik Catherine di sana. Dia mencari-cari, sampai akhirnya dia menemukan Catherine sedang rebahan di loteng kandang. Joseph lalu bertanya padanya mengapa dia tidak bilang kalau akan ke rumah. Catherine hanya ingin melihat kudanya, tapi dia ketiduran. Sampai akhirnya Joseph menyadari kalau Catherine tidak menggunakan dalaman. Joseph berusaha memalingkan pandangannya, namun Catherine malah memperlihatkan gunung kembarnya. Tidak tahan melihat keindahan pemandangan itu, Joseph akhirnya keluar karena kepikiran ibunya. Lalu dia berhenti sambil berkata dalam hati, selama ini dia tidak pernah mendapatkan kesenangan yang ia inginkan. Dan salah satu kesenangan itu ada di depan matanya. Jadi dia kembali ke Catherine dan mulai bergabung dengannya, melakukan permantapan. Faktanya, itu adalah kali pertama Joseph mendapatkan kesenangan itu. Meskipun begitu, dia mungkin merasa bersalah atas apa yang ia lakukan. Terlebih lagi, dia sudah menjalin hubungan yang cukup serius dengan Rosalie. Tahun itu adalah tahun terakhir Joseph bisa mengajar di sekolah tersebut. Lembaga pendidikan tidak mengizinkan Joseph untuk meneruskan kegiatan mengajarnya karena ia tidak memiliki sertifikat atau kualifikasi yang layak. Rosalie yang berada di sana mencoba mengajukan banding atas hal itu. Terlebih lagi, para wali murid suka dengan cara mengajar Joseph di sekolah. Anak-anak mereka bahkan ada yang bisa bersaing di perguruan tinggi
berkat pelajaran yang diberikan Joseph. Meski banyak yang senang dengan Joseph, pihak lembaga tetap tidak mengizinkan Joseph meneruskan. Saking kesalnya, Joseph tidak ingin lagi berdebat di sana dan mengajak Rosalie untuk pergi. Dia juga bersikukuh ingin mengajar di sekolah itu meski pihak lembaga tidak mengizinkan. Setelah pembicaraan yang cukup alot, Joseph dan Rosalie masih bersama di rumahnya. Hubungan dan pembicaraan mereka semakin intim. Rosalie sudah cukup lama mengenal Joseph dan dia ingin Joseph melamarnya. Tapi malam itu, Joseph seakan-akan masih butuh waktu untuk menjawab. Akibatnya, Rosalie tampak kecewa dan ngambek. Joseph sangat bingung dalam mengambil keputusan. Ibunya yang sakit menyuruhnya untuk cepat-cepat melamar Rosalie, namun dia sudah mengkhianati cintanya dengan bermain dengan Catherine. Suatu sore, Joseph kembali ke kandang ingin melihat kondisi kudanya Catherine. Tapi di sana dia melihat Catherine menunggangi kudanya tanpa mengenakan sehelai kain pun. Joseph yang tidak tahan melihatnya kembali memutuskan untuk kuek-kuek bersama. Hubungan Catherine dan Joseph semakin lama semakin terlihat. Suatu hari, saat pelajaran, Joseph memanggil Catherine ke depan untuk memberitahukan apa yang paling disukainya di dunia ini. Catherine mulai berbicara sambil menyinggung hubungannya dengan Joseph. Bahkan setelah selesai pelajaran, Catherine memberikan sebuah kertas kalau dia ingin bertemu dengannya di luar. Mereka akhirnya jalan bareng menggunakan mobil. Bahkan di sana sempat-sempatnya Catherine mengajak Joseph main lagi. Namun Joseph tidak ingin. Catherine melakukan itu karena dia menyukai Joseph. Bahkan dia ingin Joseph menikahinya. Sampai akhirnya Catherine mengatakan kalau dia hamil. Joseph lantas terkejut dan keluar dari mobil. Dia kesal dan bingung harus bagaimana. Untungnya Catherine hanya bercanda. Dia lalu kembali memperlihatkan pemandangan yang lebih indah pada Joseph hingga akhirnya berujung permantapan. Sampai akhirnya dokter yang menangani ibunya Joseph melihat kebersamaan Joseph dan Catherine di kandang. Joseph lantas mendatangi si dokter mencoba untuk menjelaskan semuanya. Namun dokter hanya menyarankan untuk segera menyudahi hubungannya dengan bocah 17 tahun itu. Joseph terlalu tua untuk Catherine dan itu bukan hal yang baik. Akan terlalu bahaya jika hal ini bisa ketahuan oleh ayahnya Catherine atau bahkan Rosalie. Joseph memang tidak ingin kehilangan Rosalie ataupun Catherine, tapi dia juga tidak berani melamar Rosalie untuk yang kedua kalinya. Hal itu membuat Rosalie semakin merasa tidak yakin dengan Joseph. Padahal ibunya sudah berpesan padanya untuk segera menikahinya. Karena sebenarnya dia tahu kalau Joseph ada main dengan bocah berusia 17 tahun. Joseph bingung harus bagaimana lagi. Dia mencintai Rosalie namun dia juga tidak ingin kehilangan keindahan dari Catherine. Malam itu hujan sedang turun dengan derasnya. Tapi Joseph nekat datang ke rumah Rosalie sambil mengutarakan isi hatinya. Dia sangat mencintai Rosalie sejak ia masih memiliki suami. Jadi malam itu Joseph menantang Rosalie untuk main kuda-kudaan dengannya. Ajakan itu diterima oleh Rosalie yang terlihat bahagia. Namun esok harinya, Joseph harus berduka karena ia ditinggalkan ibunya untuk selama-lamanya. Pemakaman itu juga dihadiri oleh Catherine dan keluarganya. Kesedihan Joseph tampaknya tidak sampai situ. Rosalie menemukan ucapan bela sungkawa dari Catherine untuk Joseph. Di dalam ucapan itu, ada kata-kata sayang yang membuat Rosalie jadi marah besar. Dia merasa telah dikhianati Joseph. Joseph mencoba meminta maaf pada Rosalie, namun Rosalie masih sakit hati dan tidak ingin berbicara dengannya. Suatu hari di sekolah, Robert memberitahukan Joseph kalau ayahnya Catherine tahu hubungan antara mereka berdua. Joseph tampak ketakutan dan bersiap untuk kemungkinan yang terburuk. Dia takut kalau ayahnya Catherine akan membunuhnya. Namun saat itu, ayahnya Catherine datang bersama istrinya ingin berbicara. Awalnya terlihat baik-baik saja, namun ibunya Catherine kesal dan menampar Joseph atas perilakunya terhadap Catherine. Setelah mereka pergi, tiba-tiba Catherine muncul dari pintu belakang. Dia hanya ingin memastikan Joseph baik-baik saja. Sekali lagi, Catherine memintanya untuk menikahinya. Namun Joseph tetap menolak. Kesal karena akan hal itu, dia membakar kandang yang di dalamnya masih ada sapi dan kuda milik Catherine. Akibat ulahnya, Catherine harus kehilangan kudanya. Tapi untungnya, sapi Joseph selamat. Joseph tampaknya menyadari posisinya di sana. Hatinya masih tertuju pada Rosalie. Dia mendatangi Rosalie minta maaf dan melamarnya. Dia ingin memulai hidup yang baru. Antara cinta dan nafsu memang saling berhubungan. Namun yang paling terpenting, bagaimana kita bisa mengendalikannya. Dan akhirnya, film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film Carried Away. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like ya lur. Dan sampai jumpa